Anda kembali menyaksikan Closing Bell dalam segmen khusus Consumer Report bersama saya Andi Shalini. Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi hingga 25 triliun rupiah pada gelaran Hari Belanja Nasional Online atau Harbolnas 2023 yang diselenggarakan pada 10 hingga 12 Desember 2023. Target ini meningkat dibandingkan capaian Harbolnas 2022 yang tercatat sebesar 22,7 triliun rupiah. Kemendak berharap terjadi kenaikan volume dan nilai transaksi, khususnya produk lokal serta adanya efek berganda di Harbolnas. Sehingga selain dapat mendorong peningkatan penjualan produk dalam negeri, juga mendorong peningkatan sektor transportasi dan logistik, serta sektor terkait lainnya. Harbolnas 2023 akan diikuti para pelaku usaha yang berdagang melalui platform digital dengan menyediakan berbagai bentuk fasilitas ruang promosi barang dan atau jasa, khususnya produksi dalam negeri serta berbagai bentuk penawaran menarik seperti promo bebas ongkos kirim dan promo menarik lainnya paling sedikit sebesar 30%. Di sisi lain, penjualan retail pada Oktober 2023 mulai merangkak naik. Bank Indonesia melaporkan indeks penjualan retail mencapai 207,5 atau tumbuh 2,4% secara year on year. Secara bulanan penjualan eceran meningkat 3,2% setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Peningkatan kinerja penjualan eceran tersebut terutama terjadi pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, kelompok makanan minuman dan tembakau, serta kelompok bahan bakar kendaraan bermotor didorong oleh permintaan dalam negeri, persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional Natal, libur akhir tahun, serta kelancaran distribusi. Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan tumbuh 0,9% secara mantuman, yang didorong oleh peningkatan kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok suku cadang dan aksesori, peralatan informasi dan komunikasi, serta kelompok makanan minuman dan tembakau seiring dengan cuaca yang kurang mendukung. Ya, lantas apakah transaksi Hari Belanja Online Nasional mencapai 25 triliun rupiah sesuai target? Dan apakah momentum libur Natal dan Tahun Baru juga kampanye pemilu mampu menggenjot konsumsi dalam negeri khususnya sektor consumer? Langsung saja kami akan membahasnya bersama dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Isi Karim, dan Ketua Umum Hipindo Budiharjo Idwansyah. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Sasa. Saya akan ke Pak Karim terlebih dahulu. Pak Karim, dengan adanya momentum Harbolnas sebagai ladang cuan sektor konsumen baru, kita tahu juga saat ini juga menjelang dari Pilpres 2024. Seperti apa sih Pak potensi sektor konsumer ini? Makasih Mbak Sasa. Secara ini kami tentu sangat optimis untuk Harbolnas tahun 2023 yang sudah kita laksanakan mulai tanggal 10 dan puncaknya adalah pada tanggal 12 bulan Desember, yaitu 12/12 gitu. Kenapa kami cukup optimis? Memang untuk Harbolnas tahun ini ada yang istimewa. Yang pertama ini kan juga diselenggarakan dengan juga berikut juga kita menyelenggarakan pameran yang disebutkan pameran mall to mall. Itu jadi promosinya Kementerian Perdagangan pada tahun 2023 ini juga menyelenggarakan yang dinamakan pameran mall to mall itu di sebanyak 5 kali. Dan ini kita sinergikan, kita kolaborasikan bersama untuk mempromosikan mengenai Harbolnas tahun 2023 ini. Nah tadi disampaikan bahwa target untuk tahun 2023 Harbolnas ini ditargetkan transaksi mencapai 25 triliun. Kami cukup optimis ini bisa tercapai. Ini kalau kita lihat data historis yang yang sudah terjadi dari mulai tahun 2021 ke 2023 yang 22 yang meningkat sebesar 26%. Nah, artinya meningkatnya cukup signifikan, yaitu 26%. Nah, memang kami menargetkannya turun sedikit untuk kenaikannya, yaitu kenaikannya sekitar 10% kalau untuk target dari Harbolnas tahun 2025 yang mencapai 25 triliun, hanya naik sekitar 2,3 triliun gitu. Jadi ini memang kita naikkan tidak terlalu terlalu banyak karena sudah
dari mulai tahun 2018 kita ini penaikannya sangat-sangat luar biasa. Nah ini tentu dari mulai tahun 2018 kita ini penaikannya sangat-sangat luar biasa. Nah ini tentu untuk kenaikannya 2023 ini setelah 5 tahun berturut-turut tentu akan mengalami kontraksi, sehingga kita menargetkan kenaikan untuk Harbolnas 2023 ini tidak seperti pada tahun 2022 kemarin yang kenaikannya mencapai 26%. Kita naikkan menjadi sekitar 10%, yaitu naik sekitar 2,3 triliun. Nah, untuk saat ini sedang on progress untuk dilakukan penghitungan, karena penghitungannya dilakukan oleh surveyor independen. Nanti ada yang akan menghitung supaya ini bukan sebagai gimmick pemerintah, oh ini berhasil, tidak, tapi lebih ke bahwa ini cukup bisa disurvei secara independen oleh pelaku survei independen yang nantinya bisa dipercaya oleh seluruh pihak. Jadi kenaikannya seperti itu, Mbak Sasa. Oke, jadi masih progres ya Pak untuk tahu apakah sesuai dengan target 25 triliun atau tidak ya Pak. Tapi mengingat masih progres ya Pak untuk tahu apakah sesuai dengan target 25 triliun atau tidak ya Pak. Tapi mengingat dengan capaian Harbolnas dari tahun ke tahun, bagaimana sih sebetulnya kolaborasi dengan pihak swasta khususnya para e-commerce untuk bisa mencapai target di 25 triliun ini, dan juga bagaimana untuk menjaga sustainability dari ekosistem e-commerce ini Pak? Ya, baik Mbak Sasa. Jadi ini memang tidak terlepas dari peran sektor swasta, termasuk juga Hipindo, Pak Budi ya Pak. Kita sudah menyelenggarakan mall to mall, ini kan diselenggarakan antara di mall, dari mall satu ke mall lain gitu. Kita mempromosikan mengenai Harbolnas tahun 2023. Nah kemudian tahun ini 2023 juga Harbolnas ini diikuti oleh lebih dari 500 merek, bukan hanya 500 merchant, tapi 500 merek. Kalau pesertanya akan lebih dari itu. Jadi juga ininya cukup promo-promonya cukup menarik. Ada promo diskon, kemudian bahkan ada cicilan juga, karena didukung oleh salah satu bank swasta yang sangat-sangat di Indonesia cukup, yang kaliber nasional lah. Cukup baik, cukup ini ya kita sebut aja didukung oleh BCA, dan ini sangat luar biasa. BCA juga kalau nanti kita takut untuk akhir tahun tidak dapat merayakan, ini bisa dilakukan belanja bisa dengan melakukan membeli secara cicilan. Jadi di samping ada diskon, ada cicilan, ada free ongkir dan sebagainya. Nah kemudian yang tahun ini agak lumayan istimewa adalah bahwa Permendak kan belum lama ini menerbitkan yang namanya Permendak nomor 31 tahun 2023, yang tentu ini diharapkan dengan kehadiran Permendak yang baru ini akan meningkatkan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik. Tentu ini kan dianggap sebagai salah satu itu Mbak Sasa. Anda kembali menyaksikan Closing Bell. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Oke, saya akan kembali ke Pak Karim. Pak Karim, di tahun 2024 bisa dikatakan menjadi tahun pemilu cukup ramai, mulai dari pilpres, pileg hingga pilkada. Seperti apa sih Anda melihat potensi cuan di sektor consumer di tengah momentum yang cukup besar ini? Makasih Mbak Sasa. Kami juga justru sangat berharap dengan kita juga melihat data historis, kalau kita melihat setiap pemilu itu juga akan meningkatkan juga konsumsi dalam negeri. Ini udah secara historis ini terbukti bahwa setiap gelaran pemilu beberapa tahun akan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Ya banyak hal-hal yang kecil yang bisa tapi kan dengan ini sangat-sangat besar. Misalkan teman-teman calon anggota legislatif, kemudian ini membagi-bagikan sembako dan sebagainya, kemudian rakyat kecil, rakyat yang kurang mampu menerima ini, dengan ini tentu ini akan sangat meningkatkan juga belanja dalam negeri, baik sembako, terus ada hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga akan meningkatkan mobilitas mobilitas manusianya. Jadi mobilitas manusia ini diharapkan juga tentu akan meningkatkan konsumsi juga dalam negeri. Yang ketiga juga seperti kita ketahui bersama, dengan maraknya kampanye ini kan juga dilakukan pemesanan
barang-barang peraga, alat peraga kampanye, ini juga akan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Tentu hal ini harus kita sanggup, apalagi sebelum kampanye, di tengah kampanye juga kita berada di akhir tahun, di mana HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, dalam hal ini adalah Natal dan Tahun Baru. Ini mulai dari logistik, terus kemudian transportasi, kemudian kebutuhan-kebutuhan barang konsumsi, dari mulai barang kebutuhan pokok sampai pun kepada barang-barang yang berupa sandang. Ini juga konsumsinya akan meningkat. Tentu hal ini perlu kita sambut gembira. Tapi secara ada catatan, memang ini kan sesaat gitu. Jadi secara jangka panjang tentu ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi untuk 1 bulan ini tentu akan peningkatannya 1 bulan 2 bulan sampai dengan Februari untuk sebelum hari pencoblosan nasional ini bulan ke bulannya, mantumannya tentu akan sangat-sangat konsumsi dalam negeri akan sangat terkerek sangat meningkat secara drastis. Jadi ini yang ini, tapi mungkin secara nasional, secara jangka panjang ini tidak berpengaruh. Nah, tapi pemerintah juga yang tahun depan menargetkan pertumbuhan untuk tahun 2023 ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%. Pemerintah cukup yakin, cukup optimis ini bisa tercapai, karena yang pertumbuhan yang kemarin ini puncaknya memang terjadi seperti tadi sampaikan Pak Budi dari Hipindo, menyampaikan bahwa ini akan terjadi puncaknya di akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru, ditambah lagi saat-saat dilakukan kampanye politik, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Ini akan sangat banyak yang mobilitas yang tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk dalam jangka pendek atau bulan ke bulan untuk mantumannya. Oke, saya akan kembali ke Pak Karim. Pak Karim, apakah Anda melihat di tengah berbagai momentum yang ada ini, daya beli masyarakat sudah mulai kembali bangkit, atau mungkin masih ada beberapa hambatan-hambatan yang menyelimuti daya beli masyarakat? Baik Mbak Sasa, jadi kalau kita lihat dari angka kepercayaan konsumen yang diterbitkan oleh BPS memang tidak mengalami penurunan. Jadi ini indikasi bahwa daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Nah, di tengah beberapa melonjaknya beberapa komoditas, harga komoditas ini khususnya untuk sembako memang ada beberapa kenaikan. Nah, saat ini yang paling heboh memang harga cabai misalkan. Harga cabai ini saat ini harga ini baru berkunjung nih dari pasar tadi di Bandung, di daerah Tanjung Sari. Cabai itu harganya sampai berkisar antara 100 sampai 120.000. Tentu ini peningkatan yang sungguh luar biasa. Nah, untuk menjaga ini supaya tadi yang daya beli masyarakat yang memang tidak terlalu membaik dengan sangat ini, tapi paling tidak dengan menjaga masyarakat memperoleh harga kebutuhan barang pokok ini secara ini, khususnya barang masyarakat kurang mampu, pemerintah ini menjaga dengan melakukan operasi pasar, kemudian juga berkolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah memberikan bantuan subsidi ongkos angkut untuk barang-barang kebutuhan pokok. Jadi pemerintah ini sudah menerbitkan ketentuan bahwa pemerintah daerah ini diperkenankan menggunakan sebagian dana cadangan, yaitu dana darurat, atau istilahnya adalah belanja tak terduga bagi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota, ini dimanfaatkan sebesar maksimal 2,5% untuk dalam rangka menjaga inflasi. Nah, ini yang saya kira bisa menjaga daya beli masyarakat juga tidak bisa tetap terjaga di kok ini yang naik sampai sekarang ini memang cabai. Kemudian kalau untuk beras ini kan yang andil inflasinya lumayan tinggi, tapi tetap terjaga meskipun harganya terjaga stabil di level tinggi misal. Nah, HET nasional itu kan terjaga stabil di level tinggi misal. Nah, HET nasional itu kan beras itu 10.900, tapi ternyata di pasar ini mencapai 12.000. Nah, pemerintah mengintervensi melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pangan Nasional ini, sehingga harapan kami tentu hal-hal ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan masyarakat bisa
merayakan Natal dan Tahun Baru ini dengan lebih baik lagi. Baik, kita harapkan bersama semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa betul-betul menjaga daya beli masyarakat dan juga tentunya bagi industri retail bisa memanfaatkan berbagai momentum ini sehingga bisa kembali bergeliat. Terima kasih Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Bapak Isi Karim.